Purbasora Kabupaten Tasikmalaya 105,7 Pas FM. Pas informasinya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Sejak tahun 1968 hingga saat ini, tetap eksis kiprahnya di dunia siaran radio, mulai dari Sturada, RSPD, dan kini menjadi lembaga penyiaran publik lokal, Radio Purbasora pada frekuensi 105,7 FM. Radio Purbasora, media yang komunikatif, informatif, dan edukatif. Pas FM. Pas FM. Halo Kanca Pas, saya Dide, saya Rio, saya Arya, saya Rai. Kami dari Hijau Daun. Simak terus Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Kabupaten Tasikmalaya. Pas informasinya. 105,7 Pas FM, Radio Purbasora. Kita ikuti acara berikutnya. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can't hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. As the day got away, melodies stuck inside your head. A song in every breath, sing me to sleep now. Sing
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ganja. Terima kasih Anda masih bersama kami 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancarkan dari Gedung Diskominfo Komplek Perkantoran Pemda Bojongkoneng Singaparna. Ya, bersama saya Pri selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal mengikuti bincang ringan atau juga talk show. Dan kali ini narasumber kami hadirkan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentu saja mungkin Anda sudah siap-siap untuk mendengarkan karena saya informasikan beberapa hari sebelumnya. Dan langsung saja saya jumpai narasumber kami yang sudah berada di studio, yaitu Ibu Dr. Istianah MAG. Saat ini sudah berada di studio. Dan Assalamualaikum Bu. Iya, oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Fri. Iya, oke, terima kasih kehadirannya. Mungkin pertama kali Ibu hadir ke studio ya? Iya, pertama kali. Iya, dan pada kesempatan kali ini tentu merupakan sesuatu yang berharga bagi kami ya, khususnya dari kru Purbasora FM dan juga Kanca yang mana akan mendapatkan pengetahuan, wawasan mengenai pemilu ya, melalui pemilu. Dan pada kesempatan kali ini dengan topik ya, apa kabar pemilu dan pemilihan 2024. Namun sebelumnya kami berikan kesempatan kepada narasumber Ibu Dr. Istianah MAG untuk menyampaikan tupoksi terlebih dahulu KPUD ya. Mungkin masyarakat belum begitu jelas dan juga walaupun berulang-ulang sudah melaksanakan pemilihan, begitu, silakan. Baik, terima kasih Mas Fri dan juga Kanca Purbasora. KPU Kabupaten Tasikmalaya atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan jenjang penyelenggara pemilu atau pemilihan. Kalau pemilihan itu kalau di dalam regulasi ya namanya pemilihan itu peruntukan untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada ya. Jadi penyelenggara pemilu dan pilkada adalah KPU. Kita mulai dari tingkatannya dari KPU RI, kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Untuk di KPU RI itu ada 7 orang pimpinan atau komisioner, kemudian di KPU Jawa Barat ada 7 orang pimpinan atau komisioner, dan di KPU Kabupaten Kota, khususnya di KPU Kabupaten Tasikmalaya ada 5 orang pimpinan ya. Yang pertama ketua merangkap anggota, kemudian saya sendiri ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Paling panjang nama jabatannya ya. Jabatannya. Jadi ada 2. Saya membawahi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk hari ini kita dalam rangka pendidikan untuk masyarakat pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dan SDM. Jadi yang membawahi nanti rekrutmen badan ad hoc. Badan ad hoc itu kalau kita sedang pemilihan umum atau pilkada, kita akan merekrut panitia pemilihan kecamatan ataupun yang di desa dan juga KPPS, PPS dan KPPS. Kemudian ada divisi program dan data, itu Ibu Ai Rahmawati. Ini untuk khusus data pemilih ya. Nah itu di bawah Ibu Ai. Kemudian divisi teknis dan penyelenggaraan Pak Jejang Jamaluddin, kemudian divisi hukum dan pengawasan Pak Fahrudin. Untuk ketua sendiri Pak Zamzam Jamaluddin, beliau ketua merangkap anggota. Nah hari ini memang kalau dulu namanya KPUD ya, KPU daerah kalau sekarang cukup KPU kabupaten atau kota, jadi begitu ya. Nah sebetulnya kalau KPU kabupaten itu tidak punya kebijakan ya, yang punya kebijakan tuh KPU RI. Jadi KPU kabupaten kota itu pelaksana dari undang-undang, baik undang-undang pemilihan, pemilu atau pemilihan ataupun PKPU, peraturan dari KPU. Ya, kalau peraturan KPU itu, PKPU itu yang buat KPU RI. Kita hanya pelaksana saja, jadi tidak punya
kebijakan terkait dengan, terutama terkait jika kita sedang dalam pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pilkada. Mungkin itu bisa lebih menjelaskan kegiatan tupoksi di KPU. Jadi sekarang itu KPU Kabupaten begitu ya? Iya, KPU Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kota Tasikmalaya disebutkan nama ininya kabupaten kotanya. Iya. Ya, dengan adanya talkshow semacam ini kan masyarakat lebih tahu gitu. Oh, ternyata istilah dulu KPUD gitu ya, sekarang cukup KPU Kabupaten atau Kota gitu ya. Cukup KPU Kabupaten Kota. Memang masih sampai hari ini masih sering banyak yang menyebut KPUD ya. Ya sekaligus kita sosialisasikan Bu. Tapi banyak yang bertanya, kenapa ya berpindah-pindah kantornya? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan didengar oleh pimpinan di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah. Memang kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya ini sering berpindah ya. Itu karena memang KPU kami bukan kami berarti lembaga KPU Kabupaten ini belum memiliki kantor. Seingat saya 3 tempat, betul nggak? Oh banyak sekali. 7 saya juga, karena saya kan baru bergabung di 2018 ya. Dulu pernah di Kawalu bahkan katanya di sana. Terus di Balai Benih Ikan, kemudian di Kudang itu, kemudian di Ciseda sini, kemudian baru pindah di Ruko yang hari ini. Kenapa tidak pindah-pindah lagi? Mudah-mudahan kalau di Ruko kan sepertinya kita bisa agak lama ya, karena memang Ruko itu peruntukannya untuk disewakan. Jadi sepertinya kita akan lama di Ruko, kecuali mudah-mudahan saja tidak akan pindah lagi karena berefek pada hilangnya berkas dan data ya. Jadi banyak sekali data, kemudian berkas yang hilang akibat perpindahan. Kemudian mebel air juga rusak. Jadi justru malah bukan hemat anggaran, banyak sekali yang harus diganti gitu. Oke. Seharusnya apakah memang di kota dan kabupaten lain juga sama begitu Bu? Pindah-pindah gitu? Tidak semua sama. Jadi ada yang banyak yang sudah punya kantor. Seperti kemarin yang terakhir itu kita menghadiri peresmian kantor KPU Majalengka. Jadi modelnya kalau yang Majalengka itu dia dipinjam pakai, dibangunkan oleh Pemda tapi untuk KPU. Tapi tetap bangunannya milik Pemda. Kemudian banyak juga yang akan dibangun juga Depok ya, itu baru. Tapi udah ada ini nggak selenting-selentingan mau dibangun untuk kabupaten? Kami harus terus mengingatkan mungkin ya. Dulu kalau terlupakan begitu kan, ya kan soalnya kan jarang-jarang. Konon itu dulu memang sudah pernah katanya dianggarkan, tapi entah kenapa sebelum saya masuk ke KPU ya, tapi entah kenapa saya juga tidak tahu ya, mungkin ada apakah ada yang lebih dipentingkan lagi selain kantor KPU sehingga kemudian tidak jadi ya. Hari ini kami alhamdulillah kemarin ya kita sudah 2 kali bertemu dengan wakil bupati ya. Kebetulan karena itu kebetulan bertemunya dengan wakil bupati gitu. Kebetulan kita sudah sampaikan bahwa mohon diusahakan untuk kantor. Karena pengalaman kita waktu di Ciseda itu kita ada anggaran untuk rumah pintar pemilu. Waktu itu kan lumayan ya, ada anggaran dibuatkan, sudah bagus, harus pindah kan. Itu dibongkar lagi, dimulai lagi dari awal. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian justru tidak hemat anggaran. Justru malah kita seperti membuang-buang anggaran kalau begitu. Jadi kita sudah berbincang dengan wakil bupati dan beliau juga berjanji insya Allah akan dipikirkan, merespon dengan sangat baik beliau. Jadi insya Allah akan dipikirkan. Bahkan saat itu juga dari sekretariat kita sudah ke sounding ya dengan pihak-pihak terkait di Pemda untuk gedung ini. Iya. Ya itu Kanca sekilas mengenai KPU Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin juga pertanyaan saya itu mewakili Kanca terutama yang sering berkaitan dengan pemilu ya.
Oke, Bu, kita lanjut mengenai topik kita kali ini, apa kabar pemilu dan pemilihan 2024. Nah, pertanyaan yang pertama, namun sebelumnya saya ingatkan kepada Kanca yang ada di rumah, Anda bisa bertanya langsung pada narasumber kami melalui SMS, yaitu di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Sementara untuk WhatsApp-nya di 0822 16 18 18 10 ya. Oke, nanti Anda bisa menanyakan langsung, nanti saya kasih waktu untuk tanya jawabnya. Baik, Bu, bagaimana nih rencana pemilu dan pemilihan 2024 walaupun masih agak lama, tapi tentu persiapan itu kan harus dilakukan ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Suri dan Kanca Purbasora yang tetap setia ya. Mudah-mudahan tetap setia sampai akhir. Amin. Untuk memperoleh informasi seputar pemilu dan pemilihan 2024. Untuk pemilu dan pemilihan 2024 atau Pilkada 2024 ini akan tetap dilaksanakan ya, karena ini sudah amanat dari undang-undang. Insya Allah rencananya ini hasil dari KPU RI sudah beberapa kali mengadakan rapat dengar pendapat ya dengan DPR, dengan pemerintah pusat. Hasil terakhir yang kemarin RDP pada tanggal 6 September ya, hari Senin itu untuk pemilu digelar rencananya tanggal 21 Februari 2024. Kemudian untuk pilkadanya 27 November 2024. Kalau berkaca melihat pada tanggal ini sepertinya lamanya, tetapi sebetulnya untuk tahapan untuk kami ya, untuk di KPU kita dari kabupaten, provinsi dan RI itu tahapannya akan dimulai justru 3 bulan lagi. Jadi Oktober, November, Desember. Jadi Januari 2022 itu kita sudah mulai sudah mulai sibuk karena kan ada tahapan persiapan, perencanaan gitu, perencanaan anggaran dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai dari Januari 2022 itu. Bahkan untuk kalau tidak salah pendaftaran partai politik peserta pemilu di bulan April 2022 ya. Jadi kemudian kita nanti masuk pada verifikasi administrasi partai politik, kemudian verifikasi faktual di tahun tersebut dan di pertengahan tahun 2022. Dan ini di hasil RDP kemarin. Memang kalau sebelumnya itu di pemilu 2019 itu persiapan tuh 20 bulan sebelum pemungutan suara. Kalau sekarang 25 bulan sebelum pemungutan suara karena akan sangat rumit. Dalam 1 tahun ada 2 ini bagaimana cara mengaturnya Bu, rencana dan persiapan, sementara dalam 1 tahun ada dua pemilu dan maksudnya pemilu dan pemilihan. Memang nanti akan ada irisan ya. Akan ada irisan. Mungkin kalau pemilu berakhir itu di sekitar pemungutan suaranya 21 Februari. Kemudian nanti kita ada rekapitulasi penghitungan suara. Kemudian mudah-mudahan tidak ada gugatan. Ini biar gak lama. Kalau ada gugatan ini semakin panjang, kita sudah masuk tahapan pilkada. Misalnya gini Bu, belum selesai masih ada gugatan, kemudian kita harus melaksanakan pilkada, itu nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah, tetap berjalan karena itu sudah ada di dalam regulasi kita. Ada yang namanya PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang jadwal dan tahapan pemilihan bupati, gubernur dan nanti gubernur dan bupati kan dijadikan satu. Nah karena sudah ada jadwalnya itu kita mau tidak mau ya tetap harus dilaksanakan sekalipun misalnya nanti masih ada gugatan. Tetap berjalan. Kemudian perbedaan dari tahun 2019 Bu ya, yang mana pelaksanaannya itu disatukan terpemilu waktu itu ya dengan legislatif gitu ya. Pilpres dan pileg itu. Kalau kedepannya nanti nggak terlalu terlalu sibuk begitu ya Bu ya? Sama ya. Jadi nanti juga sama tetap karena undang-undangnya yang dipakai sama, Undang-Undang 7 Nomor 7 tahun 2017 untuk pemilu ini. Pemilu ini kan memilih presiden dan legislatif DPD ya. DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota dan presiden. Jadi ada 5 jenis pemilihan. Nah, mengingat di 2019 itu banyak korban ya. Iya, betul.
kelelahan. Termasuk saya kelelahan waktu itu, Bu. KPPS juga. Iya. Oh iya. Oh ternyata Mas begadang juga sampai KPPS. pagi. Nah ya itu, jadi mengingat kejadian di 2019 untuk Tasik saja yang meninggal ada 13 orang ya. Untuk yang sakit mulai ringan sampai berat ada sekitar 214 ya. Nah ini itu baru Tasik. Untuk se-Indonesia tentu lebih banyak lagi ya. Betul. Mengingat hal tersebut, maka sebetulnya KPU RI juga sudah berpikir bagaimana untuk memudahkan penyelenggara dan pemilih dua-duanya. Pemilihnya juga mudah, tidak dengan diribetkan dengan 5 surat suara yang besar-besar kecuali suara presiden yang kecil. Kemudian bagaimana juga penyelenggaranya juga mudah. Betul, nah, beberapa kali kita sudah mengikuti sosialisasi dari KPU RI terkait dengan rencana desain penyederhanaan surat suara. Jadi surat suara yang terakhir itu kita ikuti sosialisasinya. Ini ada beberapa opsi. Jadi surat suaranya satu, tapi menulis dan gambar presiden dan nomornya, kemudian DPR RI sampai DPD ya, itu ditempel di bilik suara. Jadi tinggal nulis saja presiden misalnya nomor berapa gitu, terus DPR RI gitu. Nah itu satu modelnya begitu. Baru tawaran kan KPU RI juga karena perlu payung hukum. Betul. Karena kan termasuk kemudian juga yang 2 model surat suara itu juga sama. Yang disosialisasikan saat itu 3 model surat suara. Tapi tentunya kalau menulis artinya tidak mencoblos begitu? Iya. Itu tentu perlu payung hukum karena lama mencoblos ya dengan 5 surat suara dan kemudian kan di dalam surat suara itu harus ada foto, kemudian ada lambang parpol, ada nama, nah gitu. Jadi penyederhanaan ini juga KPU RI belum selesai. Jadi perlu payung hukum, makanya kemudian kenapa tahapannya kalau 2019 itu 20 bulan sebelum, kalau hari ini 25 bulan sebelum pemungutan suara. Termasuk untuk bagaimana supaya rencana penyederhanaan desain surat suara ini bisa terlaksana dan ada payung hukumnya yang jelas. Itu juga memudahkan untuk penyelenggara karena dia tidak harus banyak mengisi formulir misalnya ya. Iya. Baik Kanca, sudah agak terserahkan ya, karena setiap pemilihan ada perbedaan begitu ya. Dan yang akan datang ini ya sudah kita mulai dan sudah disosialisasikan tentang aturan-aturannya ya, dan nanti masyarakat akan lebih cerdas lagi ya. Baik, sebelum kita lanjutkan Bu, kita nikmati dulu sebuah lagu yang sudah saya siapkan. Dan untuk Kanca Purbasora, sekali lagi kalau Anda mau bertanya bisa melalui SMS atau juga WhatsApp. SMS-nya di 0853 244 0-nya 3 kali 70 dan WhatsApp-nya di 0822 16 18 10 ya. Oke, dan setelah lagu ini nanti kita lanjut kembali ke persoalan kita. Seorang
gogorowokan. Akang ayeuna rek indit gawe yo. Ari si Akang geuning teu ngangge masker. Mangkaning ayeuna teh cenah penularan COVID-19 meningkat tajam. Astagfirullah. Nyanya. Aduh. Paingan loba media ngaberitakeun lonjakan COVID-19 ayeuna mah. Nya si corona teh. Nya Kang, pamarentah oge ngahimbau ka masyarakat kudu leuwih disiplin ngalaksanakeun protokol kesehatan. Nya apal 5M teh alin. Kahiji, memakai masker. Nya. Kedua, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Nya. Tilu, menjaga jarak. Nya. Kaopat, menjauhi kerumunan. Naon deui? Kalima nama, membatasi mobilitas. Ingat, 5M sebagai upaya kita untuk menekan dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasora 105,7 Pas FM dan Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Halo sayang, masih di mana? Sekarang sudah jam 1:30. Janjinya kan jam 1 mau jemput aku. Gimana kalau aku telat lagi? Masih di jalan nih, malah macet lagi. Gak mau tahu, sekarang juga harus jemput pokoknya. Sekarang juga. Iya. Sebentar lagi aku pasti sampai. Halo sayang, halo sayang, halo. Hindari penggunaan handphone saat berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,7 Pas FM dan Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Cara cerdas menangkal berita hoax. Karena berita hoax menjadi masalah terbesar di Indonesia. Hati-hati dengan judul yang provokatif. Cermati alamat situs. Periksa fakta atau kebenarannya. Cek keaslian foto dan video. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Dan jangan terburu-buru untuk membagikan berita. Berita hoax sangat berbahaya, sangat merugikan bagi kita semua. Jangan mau diadu domba dan dipecah belah oleh pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan semata. Mari kita cerdas berinternet dan bijak dalam bermedsos. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasora Pas FM, Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Oke, masih dari 105,7 Pas FM Radio Purbasora. Pada kesempatan kali ini talkshow bersama narasumber dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, bersama narasumber kami yakni Ibu Dr. Istianah MAG. Baik Bu, kita lanjut kembali kebersamaan kita dan langsung pada pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana Bu persiapannya nih, mengingat ada 2 hajat demokrasi ini dalam 1 tahun ya. Ya, baik. Terkait persiapan tadi sudah sedikit ya digambarkan. Betul. Bagaimana hari ini tentu kita harus berbicara dulu KPU RI ya sebagai pembuat regulasi ya dalam bentuk PKPU. Kalau undang-undangnya sudah fix, kita menggunakan Undang-Undang 7 Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk pilkada. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kemudian bukan disinkronkan ya, banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk memudahkan penyelenggara dan juga memudahkan pemilih, termasuk tadi salah satunya KPU RI sudah merencanakan, bukan mensosialisasikan rencana penyederhanaan desain surat suara, kemudian juga
Untuk KPU Kabupaten Kota, kita berbicara Tasikmalaya, kami hari ini tentunya kita diberikan amanah untuk melaksanakan program pendidikan pemilih berkelanjutan. Jadi ada yang namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang di launching oleh KPU RI untuk peningkatan partisipasi masyarakat dari sisi bukan hanya kuantitas saja, tapi juga kualitas ya, karena kita selama ini berbicara kuantitas, tapi kualitasnya dilupakan. Nah ini Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini memang program dari KPU RI diturunkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Untuk di Jawa Barat ini soft launching kemarin ada soft launching di Majalengka ya, di Majalengka, di Sumedang hari ini di Bandung, itu yang dilaksanakan Provinsi Jawa Barat. Untuk Kabupaten Tasik sendiri kami masih koordinasi dengan pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu kita difasilitasi oleh Wakil Bupati untuk koordinasi dengan Pemdes, Dinas Sosial, karena pemberdayaan masyarakat desa ada di Dinas Sosial ya, dengan Abdesi juga untuk bagaimana agar kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini bisa berjalan. Jadi di Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini nanti kita akan merekrut kader. Kader inilah yang kemudian kader desa ya, kader desa tentunya karena yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Jadi mereka yang nanti bisa menyampaikan kaitannya misalnya yang disampaikan itu pendidikan demokrasi, karena jangan sampai kita ini hidup di negara demokrasi, memilih ya, ada salah satu bentuk yang di sistem pemerintahannya adalah demokrasi, salah satunya adalah adanya pemilu kan. Jangan sampai ketika kita memilih tapi tidak paham demokrasi, atau misalnya masih ada penyelenggara ini misalnya yang kemudian dia menganggap demokrasi itu togut tapi dia menjadi penyelenggara. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi ini penting sekali kita sampaikan juga kepada masyarakat. Nah kemudian selain itu di divisi saya terutama ya, pendidikan untuk Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini harus continue 2021, 2022, 2023 hingga 2024. Selain itu untuk kami sendiri ada kegiatan pendidikan pemilih kerjasama dengan organisasi pemuda, organisasi masyarakat ataupun organisasi keagamaan ya. Ini tetap kami laksanakan sekalipun kondisinya PPKM ya, tetapi kita bisa melaksanakan melalui media daring. Itu kalau di visi kita. Tujuan utamanya memang bagaimana masyarakat pemilih tentunya ya, yang sudah punya hak pilih ini nantinya bisa juga secara kualitas itu dia bisa menjadi pemilih yang cerdas, kemudian tidak terulang kembali kejadian di pemilu 2019 di mana banyak sekali hoax yang beredar ya, kemudian banyak sekali yang hoaxnya itu terkait dengan KPU penyelenggara pemilu ya. Kalau sampai kemudian mereka terpapar hoax tentang KPU nanti mereka menjadi tidak percaya pada KPU dan itu menurunkan partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih yang datang ke TPS. Nah, bagaimana kita menekan hal tersebut? Tentunya di berbagai kami sudah mengagendakan juga untuk menyampaikan tema tentang hoax ini atau literasi ya. Literasi ini juga mendukung bagaimana agar masyarakat tidak terpapar hoax ya. Kemudian di divisi data dan informasi ya, divisi program dan data itu di bawah kepemimpinan ya, mungkin karena ketua divisinya Ibu Ai Rohmawati, itu juga ada program data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau setiap pemilu itu ya Mas Fri, kita itu harus untuk data pemilih itu harus mulai dari DP4 yang diturunkan oleh Kemendagri. Kemendagri itu mendapatkannya dari Disdukcapil ya. Itu seringkali ketika datanya diserahkan ke KPU, kita sinkronkan itu yang meninggal 7 tahun lalu ada lagi gitu. Nah ini kalau oleh KPU itu kita kan ada yang namanya PPDP ya, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, itu dia datang langsung ke rumah-rumah warga yang ada di data tersebut. Berarti pasti itu masih itu hidup pasti, gitu ya. Begitu sudah meninggal coret kan begitu KPU karena orangnya nggak ada. Tapi kalau di Disdukcapil ini kan berbeda, mereka harus melalui dokumen kematian ya, baru kemudian dicoret. Nah
hal-hal seperti ini yang kemudian dilakukan perbaikannya di data pemilih berkelanjutan supaya bagaimana agar itu disebutnya data apa ya? Data siluman ya. Orang banyak menyebut demikian atau data ganda ya, yang ada satu orang punya dua tempat tinggal. Misalnya dia karena pindah ya, jadi pindah dari kecamatan mana ke kecamatan mana, itu belum dicabut KTP-nya ya. Jadi dia buat KTP yang baru, tidak mencabut KTP yang lama. Nah, tapi untuk Kabupaten Tasikmalaya ini yang menjadi poin adalah di pilkada kemarin, bagaimana supaya data ini tidak kembali, data yang meninggal ini tidak kembali di pemilu 2024. Dan akhirnya pada saat itu PPDP dibekali kartu kuning, ya namanya. Sudah kerjasama dengan Disdukcapil, alhamdulillah koordinasi dari divisi data ini dengan Disdukcapil sangat baik, sehingga itu kartu kematian ini langsung diserahkan ke Disdukcapil. Itu ada 70.000 yang meninggal, yang dibuang gitu ya, dari lumayan kan itu. Nah hari ini juga data pemilih berkelanjutan itu sebenarnya yang harus bicara Bu Ain. Jadi saya sedikit menggambarkan saja. Per bulan diperbaharui setiap bulan, yang meninggal kan. Apalagi akhir-akhir ini kan tentu banyak yang meninggal ya akibat COVID itu. Ini ya kira-kira ini untuk mendukung semua persiapan dan suksesnya pemilu dan pemilihan di 2024. Oke Bu, kita buka pertanyaan dulu. Ini sudah ada yang masuk. Baik, dari Bapak Mamat di Panumbangan, bagaimana dengan kondisi pemilih yang udah tua? Terus waktu mungkin akan lebih lama kalau menulis. Nah ini tentang teknis tadi, mencoblos diganti menulis, umpamanya itu disahkan. Nah gimana Bu ini? Tentu nanti ada regulasinya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau mencoblos itu ya, yang sudah sepuh sekali itu boleh didampingi. Boleh nanti dia mengisi formulir ya. Jadi C pendamping kan ada. Jadi menulis identitas pendampingnya, tetapi tentunya pendamping ini tidak boleh mengarahkan dan sebagainya. Itu mungkin nanti ada regulasi untuk menulis. Kalau mencoblos regulasinya demikian, boleh dengan pendamping, dengan mengisi C pendamping itu. Jadi formulir pendamping ya, sebagai pendamping. Nanti pasti ada regulasi terkait menulis juga. Cuma saat ini karena belum ada, jadi saya juga belum bisa menyampaikan ya. Oke, begitu Pak Mamat yang berada di Panumbangan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan selanjutnya saya Hirman dari Singaparna mau bertanya tentang penyederhanaan surat suara. Tadi disebutkan pemilih dengan cara menulis. Dalam memilihnya bukan mencoblos. Apakah ini bisa tambah ribet? Waktunya bertambah, belum yang sakit, orang tua yang dan tidak bisa menulis, tolong dijelaskan. Ya, mungkin kalau misalnya orang tua yang sudah sudah renta sepuh gitu, bahkan tidak bisa menulis. Ya sama seperti tadi ya. Boleh pakai, kemungkinan bisa pakai pendamping. Seperti pemilih sebelumnya, kalau mencoblos boleh pakai pendamping ya, baik yang disabilitas ataupun yang orang tua yang sangat sepuh sekali gitu. Hanya mungkin karena ini baru rencana ya, namanya juga judulnya ketika KPU RI mengundang kita ya bergabung, itu rencana sosialisasi rencana penyederhanaan desain surat suara. Jadi belum pasti, belum pasti apakah tetap dicoblos atau ditulis, karena masih ada beberapa pilihan. Jadi KPU RI juga menyampaikan beberapa pilihan ya, mana yang mau digunakan, dan tentu harus ada payung hukumnya. Dan untuk menulis itu kan belum ada, kita harus menunggu kepastian. Jadi intinya pasti apapun yang diputuskan KPU RI itu sudah dengan kemudahannya. Seperti
di masa kemarin itu pemilih yang sakit ya, yang sakit itu boleh dari KPPS-nya datang ke rumahnya. Nah itu kan ada regulasinya. Regulasi demikian tuh pasti oleh KPU RI akan sangat ditegaskan ya di dalam PKPU terkait dengan bagaimana untuk disabilitas, untuk orang tua, kalau khususnya untuk menulis ya. Untuk yang sakit tentu yang sakit juga akan kesulitan ya ketika menulis. Nah pasti akan ada regulasi yang memudahkan agar pemilih baik yang sakit ataupun yang orang tua ini bisa tetap melakukan pemungutan suara ya. Tapi saat ini karena belum pasti apakah itu menulis atau mencoblos, baru rencana ya. Jadi kita belum bisa menyampaikan lebih banyak lagi. Tentu nanti karena ini sudah difasilitasi Purbasora ya, terima kasih sekali ini Diskominfo dan Mas Pri ya khususnya. Nanti pasti ketika regulasi itu sudah ada di 2023 kita pasti akan sosialisasikan. Mungkin nanti kita akan lebih intens ya Mas Pri ya untuk berbincang dengan sosialisasi dengan Kanca Purbasora ini, terutama terkait kalau surat suaranya sudah fix seperti apa, kemudian bagaimana tata cara mencoblos atau tata cara memilih ya di TPS nanti pasti kita akan sosialisasikan. Ya, baik begitu Pak yang bertanya tadi yang ada di Singapura juga ada di Panumbangan. Oke Pak Irman ya, mudah-mudahan jelas dengan jawaban dari narasumber kami. Ya, silakan Anda bisa bergunakan SMS di 0853 244 0-nya 3 kali 70 atau WhatsApp di 0822 16 18 18 10. Dan sebelumnya kita simak dulu lagu yang berikut ini. Karena
kumaha? Abdi teh aya kapanasaran. Ke panasaran ka saha Jang? Hayu atuh urang peluru di mana imahna? Nah lengok kene. Ih, sanes eta Kang. Maksud abi mah nguping dina radio 5M kitu. Nah bade aya bantosan 5 miliar. Kieu Jang eta teh dina masa pandemi corona COVID-19 teh urang kudu tumut karena protokol kesehatan. Prokes teh geuning nya. Tah, MK hijina memakai masker. MK 2na menjaga jarak. MK 3na mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Anu ngocor teh geuning Jang nya. Terus MK 4na nyaeta menjauhi kerumunan. MK 5 mah membatasi mobilitas. Tah eta teh kanggo memutus mata rantai penularan COVID-19. Oh, manawi teh bade kenging bantos. Ai, bantuan we nu diinget-inget teh. Ari kana aturan pakai masker diabaikan. Ayeuna mah siap Kang, bade tumut kana 5M. Gitu atuh Jang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasura dan Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya yang saya cintai, saya Muhammad Zain, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya untuk taat membayar pajak kendaraan tepat waktu. Bayar pajak kendaraan bermotor tahunan semakin mudah karena dengan berbagai inovasi layanan Bapenda, masyarakat tidak perlu antri atau datang ke kantor Samsat. Cukup dengan mendownload di Play Store aplikasi Sambara atau Samsat Mobil Jawa Barat, kita dapat membayar pajak di ATM, BCB, BCA, BNI, Mandiri, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, BPOB, Kaspro, dan BCB Digi. Tapi bagi yang akan melakukan balik nama dan mutasi kendaraan, bisa datang langsung ke Samsat Sukaraja, yang tentunya sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Tasikmalaya khususnya, umumnya untuk Jawa Barat. Ingat, bayar pajak tepat waktu karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasura 105,7 Pas FM dan Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Widiatmoko, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka relaksasi pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi COVID-19, tim Pembina Samsat Jawa Barat kembali menyelenggarakan program Triple Untung Plus periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 24 Desember 2021. Bebas denda PKB, bebas PBNKB 2, bebas tunggakan PKB tahun kelima, diskon PKB, dan diskon BBNKB 1. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan, wajib pajak bisa menggunakan inovasi layanan elektronik Samsat, tabungan Samsat, Sambara, dan Samsat Jebret. Jangan khawatir, di setiap kantor pelayanan Samsat di Jawa Barat dilaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Disiplin protokol kesehatan 5M, jika keluar rumah dan masuk rumah, jaga kesehatan, mari bersama cegah penyebaran COVID-19. Pembiayaan pencegahan penyebaran COVID-19 berasal dari pajak baraya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kunjungi kantor Samsat Sukaraja dan layanan Samsat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Akang ayeuna rek indit gawe yo. Ari si Akang geuning teu ngangge masker. Mangkaning ayeuna teh cenah penularan COVID-19 meningkat tajam. Astagfirullah. Nyanya. Waduh. Paingan
loba media ngaberitakeun lonjakan COVID-19 saya nama. Nya si corona teh. Nya Kang, pamarentah oge ngahimbau ka masyarakat kudu leuwih disiplin ngalaksanakeun protokol kesehatan. Nya apal 5M teh alin. Kahiji, memakai masker. Nya. Kedua, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Nya. Tilu, menjaga jarak. Nya. Kaopat, menjauhi kerumunan. Naon deui? Kalima nama, membatasi mobilitas. Ingat, 5M sebagai upaya kita untuk menekan dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Purbasora 105,7 Pas FM dan Dinas Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Kita lanjut kembali ke persamaan kita di Bincang Ringan atau Talkshow bersama KPU Kabupaten Tasikmalaya dan dengan narasumber Ibu Dr. Istiana MAG. Kita lanjutkan ya Bu ya mengenai kabar tentang pemilu dan pemilihan 2024 nanti. Ya, baik, dan yang bertanya masih ada kesempatan, silakan. Baik Bu, berkaca pada pemilu 2019 lalu nih ada 5.196 TPS. Kami, ya, 5.196 TPS. Ya. Nah, untuk kedepannya bagaimana Bu? Apakah lebih akan disederhanakan seperti halnya tadi dari mencoblos, terus berencana mau dengan cara menulis, atau juga bagaimana mengenai TPS-nya ini akan bertambah atau berkurang nih Bu kira-kira? Baik, untuk pemilu ya, jadi berbeda TPS pemilu dan pilkada ya. Untuk pemilu itu regulasinya memang per TPS itu untuk 2019 ya, per TPS 300 pemilih. Jadi regulasinya demikian, sehingga untuk Kabupaten Tasik saat itu ada 5.196 TPS. Nah, untuk pilkada itu harusnya 800 per TPS. Harusnya ya. Di undang-undangnya itu. Tetapi saat itu ketika sebelum pandemi ya, pandemi kita sudah memutuskan, untuk TPS itu ada 3.000, sudah menghitung ada 3.021 TPS karena berdasarkan jumlah pemilih 800. Karena kalau pilkada kan tidak rumit seperti pemilu ya. Betul. Jadi kalau pemilu 300 per TPS, kalau pilkada 800. Nah, karena pandemi COVID-19 sehingga harus menurunkan jumlah kerumunan orang. Jadi diturunkan menjadi 500 pemilih per TPS, sehingga di pilkada kemarin kita ada 3.740. Untuk di 2024 itu kemungkinan tidak akan jauh berbeda ya. Untuk pemilunya ya sekitar 5.196. Tentu nanti kita akan melihat DPT ya. Karena tidak persis sama juga, tetapi tidak akan jauh berbeda karena DPT-nya pasti di angka 1,3 jutaan ya. Untuk pemilu dan pilkada juga kan 1,3 jutaan. Tidak kemudian 1,1 juta gitu. Jadi bergesernya tidak banyak ya. Dan kemungkinan kalau memang kondisinya masih pandemi ya, apalagi untuk pilkada nanti kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur ya. Kalau kemarin hanya bupati saja, kalau nanti gubernur dan bupati ya. Tentunya tidak akan jauh berbeda dengan di 2020 dan di 2019. Itu hanya mungkin nanti, kita menunggu karena kenapa persiapan KPU RI juga panjang, 25 bulan. Apakah nanti menyesuaikan dengan kondisi pandemi, apakah nanti ini yang 300 pemilih ini tetap atau malah dikurangi lagi. Nah, ini kita masih menunggu, belum. Tetapi yang jelas sampai hari ini undang-undang yang sudah undang-undangnya masih
nomor 7 2017 dan 10 2016 itu yang kita gunakan. Kalau yang pandemi berarti kita sudah kemarin ada PKPU terkait dengan kondisi di masa pandemi. Tapi tetap kita menunggu regulasi yang baru terkait dengan penyesuaian pandemi COVID-19. Iya, mudah-mudahan saja sudah usai pandeminya ya Bu ya. Amin. Ini lama sekali ya. Sudah 2 tahun. Oke. Dan tentu saja apapun yang menjadi aturan kita sebagai masyarakat ya harus mengikutinya. Ya seperti halnya sekarang ini kita hidup berdampingan dengan corona atau COVID-19 ini. Dan tentu pada saatnya nanti kalau memang masih begini ya mau tidak mau kita harus mengikuti mentaati peraturan terutama protokol kesehatan ya Bu ya. Iya, pasti. Baik, sebelum kita akhiri Bu, harapan Ibu ini sebagai komisioner begitu? Iya, komisioner KPU. Iya, Kabupaten Tasikmalaya, apa harapannya untuk pelaksanaan ke depannya? Iya. Baik, harapannya tentu di pemilu dan pemilihan 2024 ini akan lebih baik dari sebelumnya, terutama dari sisi sisi proses ya, dari proses baik itu pemilih ataupun penyelenggaranya. Kemudian juga diharapkan juga pemilih itu bisa menjadi pemilih yang lebih cerdas lagi, yang tidak terpapar oleh isu hoax. Kemudian juga dia dapat menentukan pilihannya itu bukan atas dasar materi gitu. Betul. Nah ini yang terus memang kami lakukan, itu harapannya lebih baik untuk semua proses dan juga untuk semua hasilnya, karena bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitasnya. Kalau kualitas pemilihnya baik, akan menghasilkan pemimpin yang baik, akan menghadirkan pemerintahan yang baik, tentunya demikian. Itu saja harapannya. Betul, dan mudah-mudahan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih meningkat. Amin. Ya, baik, dan insya Allah mungkin bulan depan kita bisa ketemu lagi setiap hari Kamis minggu kedua. Insya Allah. Nanti kita mungkin bisa bergantian. Bergantian narasumbernya. Biar tidak bosan juga kan saya Purbasora ya dengar tapi suara kayaknya enggak bosan nih dengar suara. Mudah-mudahan. Mungkin nanti kita akan tematik ya. Iya betul. Tidak hanya seputar pemilu, tapi tema-tema yang mendukung. Yang mendukung terkait dengan kepemiluan. Oke, ditunggu kehadirannya untuk siap, insya Allah bulan depan. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Istiana MAG, narasumber dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Saya Pri undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.